Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang mulia, para profesor, para doktor, dan para intelektual dari Sabang sampai Merauke, izinkan saya menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait dengan kondisi realitas politik dalam berbangsa dan bernegara saat ini di tanah air yang kita cintai. Tentu kita paham betul bahwa posisi para intelektual, kaum intelektual, pada hakikatnya berfungsi sebagai whistleblower, peniup peluit. Dia memberikan peringatan kepada masyarakat dan penguasa agar berada pada jalur kebenaran. Seorang intelektual, kaum intelektual adalah kaum yang istiqamah dalam menegakkan nilai kemanusiaan, berkeadilan, dengan merujuk pada nilai-nilai ilahiyah. Oleh karena itulah maka seorang intelektual bukan mesin produksi yang egoistik dan individualistik. Tetapi dia seorang yang peduli terhadap nilai. Dia peduli terhadap hakikat kemanusiaan dan keadilan. Kejujuran intelektualitas adalah kejujuran dalam perolehan, analisis, dan transmisi ide. Seseorang jujur secara intelektual ketika dia mengetahui kebenaran, dan kemudian dia menyatakan tentang kebenaran itu. Hadirin rahimakumullah, ada satu tulisan yang menarik yang dimuat dalam Yuna Magazine Maret 2017 yang lalu dengan judul Post-Truth, A New Way of Lying. Tulisan ini menarik, secara gamblang mengungkapkan tentang konsep post-truth yang didefinisikan sebagai apa yang tampaknya benar menjadi lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Hal ini bermakna opini yang terdapat di ruang publik bersandarkan pada pseudo-informasi telah membuat masyarakat itu terpesona oleh pidato dan kampanye propaganda. Pada saat yang sama, publik mengesampingkan realitas sebenarnya dan hasil analisis yang telah dilakukan. Hal itu dapat terjadi karena berbagai peran dalam membentuk opini begitu kuat, sehingga nalar objektif, rasional, menjadi tidak berarti sama sekali. Dalam situasi yang seperti ini, acap kali tentu dimanfaatkan untuk mendistorsi informasi yang sebenarnya. Fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil. Oleh sebab itulah maka post-truth seringkali disebut sebagai media cara baru untuk berdusta. Nah, hadirin rahimakumullah, di era post-truth ini, kata Francisco Rosales, apa yang tampaknya benar menjadi lebih penting daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang bersumber pada rasio, fakta, dan objektivitas. Sementara benar dalam tanda kutip adalah kategorisasi yang berdasarkan pada keyakinan diri yang subjektif dan emosional. Tolak ukurnya adalah kebenaran saya tak perlu melalui tahapan uji publik dan diskursus. Akhirnya, fakta objektif kurang berpengaruh terhadap opini publik daripada seruan terhadap emosi dan kepercayaan. Nah, dalam keadaan situasi politik yang bersumber pada kebenaran saya, maka sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran saya itu boleh dibasmi dengan cara apapun, termasuk dengan cara menyebarkan kebencian, persekusi, penggunaan buzzer yang tidak bertanggung jawab, hoax, dan fake news misalnya. Hilangnya nalar dan rasionalitas dalam politik. Itu berarti awal mula dari lahirnya barbarisme dalam perpolitikan dan sumber bagi kekacauan kehidupan sosial bermasyarakat kita.
Dan ketika kondisi kebenaran saya itu dimanfaatkan oleh politisi demagogis, para tokoh populis, baik yang berada dalam kekuasaan dan dalam masyarakat, maka yang akan terlihat adalah realitas sosial politik yang sangat buruk bagi kenyamanan sosial kemasyarakatan. Hadirin rahimakumullah, para profesor yang mulia, para doktor, para intelektual rahimakumullah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Mengapa kita wajib menolak rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini? Sebagai bagian dari entitas intelektual yang strategis, maka tentu Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa nampaknya harus memiliki peranan yang penting di dalam memberikan rekomendasi, argumentasi akademis dari berbagai bidang keilmuan. Dan peran strategis ini tentu saja adalah peran strategis melalui proses berpikir yang sangat kemudian dalam sebagai satu bentuk counter terhadap narasi opini yang dibangun oleh penguasa dalam melegitimasi berbagai produk kebijakan yang mungkin merugikan rakyat banyak dan bangsa. Bahkan mungkin juga menyudutkan sekelompok bagian dari masyarakat. Atau mungkin menyudutkan juga umat Islam dan ajaran Islam itu sendiri. Bahkan memungkinkan juga kemudian dalam konteks ini, apa yang kita bahas pada hari ini menjadi satu bagian dari naskah akademik yang menjadi bantalan produk legislasi nasional ke depan. Oleh karena itulah maka pada realitasnya kita bisa lihat bagaimana kemudian berbagai macam produk-produk dari undang-undang, satu contoh misalnya yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Minerba. Bagaimana Undang-Undang Minerba ini disahkan pada saat ketika COVID-19 sedang merebak. Sebuah situasi yang luar biasa, undang-undang ini disahkan oleh DPR. Dalam konteks Undang-Undang Minerba misalnya, pemberi izin pertambangan, dalam hal ini penguasa tidak bisa dituntut, disebabkan oleh berbagai macam aspek yang lain. Dan aroma dari Undang-Undang Minerba ini nampaknya berpihak kepada kapitalisme, berpihak kepada liberalisme dan sekularisme. Nah, tentu saja banyak lagi produk yang lain yang kemudian digagas, yang kemudian muncul, termasuk Undang-Undang Penanganan COVID-19, rancangan Undang-Undang Omnibus Law, persoalan BPJS yang tidak pernah selesai, yang juga nampaknya memberatkan rakyat, pandemi dunia, dan nampaknya kondisi Indonesia tidak lebih baik dari negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itulah maka dalam konteks inilah maka Bapak, Ibu, para profesor, para intelektual rahimakumullah, saya melihat bahwa kapitalisme, liberalisme, sekularisme sebagai ideologi dan sosialisme, komunisme, ateisme juga sebagai ideologi telah gagal di dalam mengayomi dunia yang berkeadilan, berkemanusiaan yang fitrah, berkesejahteraan. Dan saat ini, dua ideologi tersebut sedang bertarung tidak berdaya menghadapi wabah COVID-19 ini. Dan dalam konteks tadi nampaknya, menurut saya, Islam adalah merupakan solusi terhadap masa depan dunia yang berkeadaban, berkemanusiaan yang fitrah, dan berkeadilan. Apa sebabnya? Karena Islam pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan generasi selanjutnya. Islam telah kemudian mengubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berkeadaban, berperadaban tinggi dan mulia. Islam telah kemudian memberikan nilai-nilai dan mewarnai peradaban dunia barat. Dan kemudian Islam telah membebaskan dunia barat dari penindasan manusia atas manusia. Dari penindasan manusia oleh materialisme.
Dan dalam konteks itulah maka bagaimana jika tawarannya adalah Islam sebagai solusi persoalan kompleks kemanusiaan dalam era manusia modern saat ini dalam berbangsa dan bernegara. Kenapa sebabnya? Karena Pancasila lahir dari aspek-aspek nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Islam itu sendiri. Oleh karena itulah maka para profesor yang mulia, para intelektual yang mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan hadirin rahimakumullah, dalam konteks tadi menurut hemat saya Islam yang menjadi solusi atas problematika kemanusiaan modern yang saat ini terjadi. Dan saya kira diskusi kita dalam konteks yang sekarang ini terkait dengan HIV nampaknya mudah-mudahan bisa menghadirkan sebuah solusi terhadap problematika yang kita hadapi. Bukan hanya persoalan HIV sebenarnya, tetapi persoalan-persoalan yang lain yang juga kemudian nampaknya berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang nampaknya saat ini juga berbagai macam produk-produk perundang-undangan yang terjadi yang telah disahkan oleh DPR, nampaknya mesti ada kritisasi dan kemudian ada solusi yang lebih manusiawi, lebih mesejahterakan, dan lebih berpihak kepada rakyat. Dan tentu saja mayoritas dari rakyat ini adalah umat Islam. Saya kira itu yang ingin disampaikan pokok-pokok pikiran dalam kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Profesor yang mulia dan para intelektual yang mudah-mudahan Allah rahmati serta hadirin rahimakumullah. Dan tentu saja kita berharap diskusi ini ada menjadi diskusi yang solutif, memberikan kontribusi yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.